Tommy Art 56, keren sekali. Nah oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian, yaitu cara edit jedak-jeduk di aplikasi iLikeMotion. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi iLikeMotion-nya. Nah oke, jika kan sudah masuk ke aplikasinya, langsung kan klik icon plus di bawah. Kemudian untuk rasio kan bisa pilih sesuaikan dengan mentahan foto kalian ya. Di sini gua pakai yang 9:16, langsung kan klik buat proyek. Nah oke, di bagian sini langsung saja kan klik icon plus, kalian bisa pilih audio. Kalian bisa masukkan untuk mentahan audionya ini, dan untuk downloadnya, link downloadnya kan bisa cek sendiri di deskripsi. Oke, jika kan sudah masukkan untuk mentahan musiknya ini, kalian bisa langsung untuk menandai detik beatnya nih. Dan cara penandaannya itu kalian bisa paskan untuk di detik beatnya dulu seperti ini. Kalian bisa paskan ya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik icon plus yang di samping sini agar ada tanda merahnya seperti ini. Dan untuk detik beat kalian bisa cek sendiri di deskripsi ya. Kalian bisa sesuaikan. Di sini gue skip dulu untuk menandai detik beatnya. Nah oke teman-teman, jika kan sudah selesai untuk menandai detik beatnya nih sampai detik yang terakhir nih, kalian bisa kembali ke awal. Kalian bisa klik icon plus, kemudian kalian bisa tambahkan untuk gambar pertama, untuk foto pertama ya. Nah di foto pertama ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 0720 ya. Nah yang ini kalian bisa panjangkan seperti ini 28 ya. Nah kemudian kalian bisa potong di detik beat yang sini. Nah kalian bisa pangkas seperti ini. Kalian bisa masuk ke bagian yang sini ya. Kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi nih. Nah kalian tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Kemudian klik pengaturan standar. Seperti biasa kan bisa aktifkan mirrornya dulu. Nah di bagian sini untuk di bagian potong kan bisa tambah di sini. Untuk di bagian potong kan bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian tekan tangannya taruh di kanan ya, mentok. Bentar. Tekanannya taruh di kanan mentok. Nah kemudian di sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe ya. Di bagian sini tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 1200-an ya. Oke, 1200-an seperti ini. Tekan tandanya taruh di kiri nih. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian tambahkan efek lagi ya. Tambahkan efek, masuk ke bagian move dan transform nih. Tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Klik pengaturan standar. Nah di bagian ombang-ambing sini untuk sudutnya kan bisa buat menjadi 90 derajat nih. Nah oke, 90 derajat seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian frekuensi ini akan buat menjadi 1,10. Nah oke, 1,10 seperti ini. Oke, untuk di bagian magnitude nih kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian buat sekitar 200-an ya. Nah, sekitar 200-an seperti ini. Tekan tarinya taruh di kiri mentok. Dah bentar, tekan tarinya taruh di kiri. Nah kemudian kalian bisa ke akhir. Nah seperti ini, tekan kunci keyframe. Kemudian kalian bisa turunkan menjadi 0. Tekan tarinya taruh di kanan. Kalian bisa ke tengah-tengahnya seperti ini ya kira-kira. Oke bentar, gua kecilkan dulu ya. Nah di bagian sini kalian bisa ke tengah-tengahnya. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu naik seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian blur ya. Tambahkan efek namanya buram gerak. Klik pengaturan standar nih. Kalian bisa klik efek lagi, masuk ke paparan gamma ya. Ya, warna dan cahaya ini. Tambahkan efek yang paparan gamma. Nah oke, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke paparan gamma. Untuk bagian exposure kalian bisa tambahkan kunci dulu. Tambahkan kunci, kemudian kalian bisa buat menjadi 0,80 saja ya, biar nggak kecerahan seperti ini. Nah kemudian tekanannya taruh di kiri nih. Kemudian tekan kunci keyframe, kalian turunkan menjadi 0. Nah seperti ini ya, jadi 0. Tekan ternyata taruh di kanan. Kemudian kalian bisa klik kurva.
pilih yang nomor 3. Bentar, jangan kasih kurva ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian gamma nih. Di bagian gamma kami bisa turunkan menjadi 0,800 ya. Nah, 800 seperti ini. Kemudian klik kembali, kemudian di bagian sini nih kalian bisa klik efek, tambahkan efek lagi ya. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang namanya linear bro, linear streak ini ya. Nah di sini kemudian kalian klik pengaturan standar. Nah di bagian kekuatan nih kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Bentar, di bagian linear streak ini untuk di bagian kekuatan kalian bisa tambahkan kunci keyframe dulu. Kalian bisa buat menjadi tambahkan kunci keyframe, taruh di awal dulu ya. Tekan kunci lagi, kalian bisa buat menjadi 0. Tekan tandanya taruh di kanan nih. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Oke, bentar, agak ke bawah aja seperti ini ya. Oke, di bagian sini kalian bisa bentar, seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian di bagian sini kalian bisa klik kembali ya. Nah oke teman-teman, di bagian sini kalian bisa klik move dan transform nih, pilih yang nomor 3 nih. Kalian bisa kasih kunci keyframe dulu, taruh di paling akhir nih. Kalian bisa ke tengah yang seperti ini, kalian bisa tambahkan kunci lagi. Kalian bisa agak zoom seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah kemudian kalian bisa tekan ternyata taruh di kiri nih. Nah seperti itu. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian di bagian sini kalian bisa salin efek. Nah salin saja. Nah oke, nanti akan seperti ini ya. Bentar. Nah akan seperti itu. Oke, di bagian sini nih kalian bisa masuk ke bagian foto yang sampingnya. Kemudian kalian bisa klik yang move dan transform ya. Klik move dan transform nih. Kemudian tambahkan kunci pilih yang nomor 3 dulu. Tambahkan kunci di awal. Nah seperti ini. Kemudian tekan kunci lagi. Kalian bisa kecilkan ya. Oke, kecilkan seperti ini sampai kecil. Nah oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, tekan tandanya taruh di agak akhir seperti ini. Nah seperti ini ya, jangan di akhir. Nah untuk di bagian akhirnya kalian bisa besarkan lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa kasih kurva nih, tambahkan kurva ya. Pilih nomor 3, kurvanya itu naik, dan di bagian sini kurvanya ke bawah. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian nomor 2 nih. Nah nomor 2 ini bentar, nomor 3 ya. Nah di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang nomor 2 sini ya. Kalian bisa tekan kunci keyframe, kalian bisa taruh di awal dulu. Nah taruh di awal, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa seperti ini, tekan tandanya taruh di kanan. Kemudian kalian bisa aktifkan yang offset yang ini sertifikal. Nah ini. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian tambahkan foto lagi ya di bagian sini. Tambahkan 1 buah foto. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan foto yang beda gaya ya sini. Nah kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 12.25. Oke, bentar, mana ya? Nah yang ini ya, kalian bisa panjangkan seperti ini. Nah kemudian kalian bisa tambahkan foto lagi ya di bagian sini. Tambahkan foto yang beda gaya ya. Nah aku tambahkan yang ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 15.09 nih. Oke bentar, tadi salah.
Oke teman-teman, tadi maaf di bagian yang foto pertama tadi kami bisa panjangkan sampai ke detik yang 10 11 ini. Kemudian kami sisanya kami bisa hapus. Kemudian tambahkan foto lagi. Dan tambahkan foto yang beda gaya ya. Ya di sini kami bisa panjangkan sampai ke detik yang ini 12.25. Kemudian kami bisa tambahkan foto lagi. Kalian bisa panjangkan sampai ya kan tambahkan foto. Kemudian kami bisa panjangkan sampai ke detik yang sini ya. Nah bagian sini, oke bentar, gue lihat dulu ya. Nah oke, kami bisa panjangkan sampai ke detik yang sini. Kemudian kami bisa tambahkan foto lagi. Nah kami bisa tambahkan foto. Dan di bagian sini kami bisa paskan dengan beatnya nih, paskan dengan musiknya ya. Nah seperti ini, kisahnya kami bisa hapus. Oke seperti ini ya. Oke kita play dulu untuk hasilnya. Nah nanti akan hasilnya seperti itu. Kita masuk ke bagian yang sini. Kalian bisa pangkas dulu bagi playhead dulu di setiap potongan pertama nih. Nah kami bisa pangkas seperti ini di bagian potongan yang pertama saja. Nah oke seperti ini ya. Nah kami bisa fokuskan dulu. Nah kami bisa masuk ke bagian potongan yang sini nih. Kemudian kami bisa klik efek. Kemudian kami bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang benar. Masuk ke bagian distorsi. Tambahkan efek namanya ubin atau tiles nih. Seperti biasa ya. Nah kemudian di bagian di sini kami bisa aktifkan mirrornya. Kemudian klik efek, kami bisa tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian move dan transform. Pilih yang namanya obang-ambing atau oscillate. Klik pengaturan standar. Dan di bagian obang-ambing untuk sudutnya akan bisa buat menjadi 90 derajat ya. Oke 90 derajat seperti ini. Untuk di bagian frekuensi kan buat menjadi 1,00. Oke 1,00 ya bentar. Nah seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe dulu. Kalian buat sekitar buat jadi 150-an ya. Nah oke 150-an seperti ini. Tekan tandanya taruh di kiri nih. Kemudian tekan kunci keyframe, kita turunkan menjadi 0. Tekan tandanya taruh di kanan. Kemudian ke tengah-tengahnya klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya tuh seperti ini. Oke agak naik ya, setengah naik seperti ini. Kemudian klik kembali, kemudian klik efek, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi lagi. Tambahkan efek namanya turbulent displace. Klik pengaturan standar nih. Nah di bagian turbulent untuk bagian offset kalian bisa buat menjadi 65 ya. Oke 65 seperti ini. Kemudian untuk di bagian kekuatan bisa tambahkan kunci keyframe dulu. Kalian bisa buat menjadi 150 ya. Oke 150 seperti ini. Tekan tandanya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, turunkan menjadi 0. Tekan tandanya taruh di kanan. Kemudian kalian bisa klik kembali, kalian bisa masuk ke bagian yang evolution ya. Di bagian evolution kalian bisa buat menjadi 4-an ya, 4 koma begitu ya. Nah oke 4 koma seperti ini. Kemudian untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang X ya nih. Kemudian untuk di bagian skala kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian turunkan menjadi 0,40 dulu ya. 0,40 seperti ini. Nah tekan tandanya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kan buat menjadi 3,30-an ya. Oke 3,31, tekan tandanya taruh di kanan. Kemudian kan bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian oktav, turunkan menjadi 1. Klik kembali, kemudian klik efek, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian blur nih. Tambahkan efek namanya buram gerak. Klik pengaturan standar. Nah di buram gerak kami bisa biarkan, tambahkan efek lagi, masuk ke paparan yang warna dan cahaya ya. Tambahkan efek paparan gamma nih. Klik pengaturan standar. Nah di bagian paparan gamma ini tekan kunci keyframe, kalian bisa taruh di akhir dulu. Tekan kunci keyframe, kalian buat menjadi 0,80 saja. Nah 0,80 seperti ini. Tekan tandanya taruh di kiri nih. Kemudian kalian bisa klik kurva ya di bagian sini. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Kemudian klik kembali, kemudian untuk di gamma kalian bisa 0,800 ya. Nah oke seperti ini. Kemudian klik kembali, kemudian di bagian sini kalian bisa salin efek. Salin dulu efek. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang foto berikutnya sini. Nah di bagian sini kalian bisa kalian bisa tempel efeknya di setiap pergantian foto ya. Nah di bagian sini kalian bisa tempel saja. Nah tempel seperti ini.
Nah, jika sudah selesai untuk tempel efeknya di setiap pergantian foto nih, kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang agak panjang ini. Nah, kalian bisa masuk ke move dan transform, pilih nomor 3 nih. Kalian bisa tambahkan kunci untuk di setiap detik pitnya dulu. Nah, masuk ke bagian sini kalian bisa agak zoom seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa lebih zoom lagi nih. Nah, seperti ini. Dan bagian sini agak zoom dikit saja. Nah, kalian bisa tambahkan kurva ya di bagian sini, tambahkan kurva. Tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Nah, kalian bisa klik kembali nih, kemudian kalian bisa di bagian sini klik move dan transform lagi, pilih yang nomor sini ya, nomor 1. Nah, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian sini, kemudian tambahkan kunci dulu di setiap bitnya ya. Nah, seperti ini. Maka pencet tadi guys, maaf. Nah, untuk di bagian bit yang sini nih kalian bisa geser ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian sini geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk di bagian sini nih kalian bisa kembali ke tengah seperti ini ya. Nah, di bagian sini bisa tambahkan kurva ya, pilih nomor 3, atur kurvanya itu naik seperti tadi. Nah, kalian bisa klik kembali nih, kalian bisa untuk potong fotonya. Nah, potong saja seperti ini. Atur kurvanya itu seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali nih, klik kembali lagi, kemudian klik efek, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian move dan transform. Nah, tambahkan efek namanya ayun atau swing, klik pengaturan standar. Nah, di bagian ayun ini untuk frekuensi kalian bisa buat menjadi 1,00 ya. Nah, 1,00 seperti ini. Untuk di bagian sudut 1 tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi negatif 3 ya. Negatif 3,0. Nah, oke, seperti ini. Tekan tangannya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Tekan tangannya taruh di kanan, masuk ke bagian sudut 2, tambahkan kunci keyframe, kan buat menjadi sekitar 2an ya, 2,0 gitu. Oke, bentar, kelebihan. Oke, 2,0 seperti ini. Tekan tangannya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, tekan tangannya taruh di kanan. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian move dan transform ya. Tambahkan efek yang namanya pemindahan acak. Nah, bentar, yang ini. Nah, klik pengaturan standar nih. Untuk di bagian pemindahan acak, untuk di bagian magnitude ya. Di bagian magnitude kalian bisa buat menjadi, tambahkan kunci dulu di awal. Kemudian kalian bisa geser kuncinya, tekan di kiri, kemudian tekan kunci keyframe. Nah, di bagian tengah-tengah ya, seperti ini. Nah, di bagian tengah-tengah sini kalian bisa tambahkan kunci dulu, kalian bisa turunkan menjadi 0 nih. Kalian bisa tekan ternyata taruh di sekitar di tengah-tengah foto seperti ini ya. Oke, bentar gua paskan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian evolution. Di bagian evolution kalian bisa tambahkan kunci keyframe juga. Kalian bisa buat menjadi 0,15. Nah, seperti ini ya, 0,15. Oke, tekan tandanya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0.
tekanannya taruh di kanan. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3 nih. Atur kurvanya itu seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian sheet nih. Di bagian sheet kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa buat menjadi 3,00 ya. Nah, 3,0 tekan tarinya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, ke tengah-tengahnya ya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, di bagian sini tambahkan kurva dulu ya. Tambahkan kurva, pilih nomor 2, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian bisa klik kembali nih. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian masuk ke tambahkan efek ya, tambahkan efek, kemudian masuk ke bagian blur. Tambahkan efek yang namanya buram gerak ya, klik buram geraknya. Nah, kalian bisa tambahkan efek lagi nih, masuk ke bagian warna dan cahaya. Tambahkan efek paparan atau gamma ini. Nah, di bagian paparan gamma ini kalian bisa untuk bagian exposure tambahkan kunci keyframe, kalian taruh di akhir dulu. Dengan kunci keyframe kalian bisa buat menjadi 0,80-an. Nah, 0,81 seperti ini, tekan tarinya taruh di kiri nih. Kemudian kalian bisa ke tengah-tengahnya, kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Ini kan klik kembali untuk di bagian gamma nih, kalian bisa buat menjadi 0,800 ya. Nah, 0,800 seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian klik efek, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, bagian sini kalian bisa salin. Nah, kalian bisa tempel di bagian sini yang belum ada efeknya nih. Nah, seperti ini. Kalian bisa tempel saja seperti ini ya. Nah, untuk di bagian sini kalian masuk ke bagian yang akhir ya, di bagian akhir potongan seperti ini. Kemudian kalian bisa klik efek nih, kalian bisa tambahkan satu efek. Masuk ke bagian yang distorsi warp. Sini kalian bisa cari efek yang namanya lengkungan gelombang ya, yang ini. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar nih. Nah, di bagian lengkungan gelombang ini kayak untuk tahapnya ya, kalian bisa untuk tahapnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kan buat menjadi 190 ya, 1,90 ya, bentar. Bentar kelebihan. Nah, 1,90 seperti ini. Tekan tarinya taruh di kiri nih, kemudian tekan kunci keyframe, kalian buat menjadi 0,45 ya. 0,45 bentar. Nah, seperti ini. Oke, tekan tandanya taruh di kanan nih. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 2, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bentar. Kurvanya itu nomor 2, kalian bisa atur seperti ini. Kalian bisa klik kembali. Nah, kemudian untuk di bagian sudut nih, untuk di bagian sudut nih kalian bisa buat menjadi 45 ya. Nah, oke, 45 seperti ini. Untuk di bagian jarak, kalian bisa buat menjadi 13. Yang 13,0. Untuk di bagian magnitude nih kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 5,5 ya. Nah, 5,5 seperti ini. Oke, tekan tandanya taruh di kiri nih, kemudian kalian bisa tekan kunci keyframe, kalian bentar. Untuk bagian tanda sini kalian bisa taruh di kanan ya. Kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 0. Tekan tandanya taruh di kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali nih. Kemudian kalian bisa salin efek. Nah, salin efek saja. Nah, di bagian yang berikutnya sini kita klik fotonya dulu. Nah, di bagian sini kita kasih efek zoom saja ya, klik move dan transform, pilih nomor 3. Tambahkan kunci untuk di setiap bitnya dulu seperti ini. Untuk di bagian sini nih kalian bisa beri efek zoom ya seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa zoom lagi. Nah, di bagian sini agak zoom aja ya seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa kasih kurva. Pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya nih. Nah, potong saja ya. Nah, kalian bisa tempel efek yang tadi. Kalian bisa hapus yang namanya ini ya, lengkungan gelombang ya. Di bagian yang pertama tadi kalian bisa hapus juga untuk lengkungan gelombang. Nah, di bagian sini kalian bisa tempel efek yang tadi, jangan hapus yang lengkungan gelombangnya, biar ada efeknya ya seperti ini. Nah, untuk di bagian tengahnya sini kalian bisa klik, kemudian balik secara horizontal.
Nah, seperti ini. Nah, nanti akan seperti itu untuk hasilnya ya. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa lakukan seperti di awal tadi ya. Kalian bisa buat yang efek zoom dan efek miring ya, seperti ini, yang efeknya seperti ini. Nah, kalian bisa lakukan seperti itu ya. Nah, oke, di sini gua skip dulu ya karena ini agak kelamaan, durasinya sudah lama. Nah, oke teman-teman, jika kan sudah selesai untuk buat efek seperti ini seperti tadi yang di awal. Kemudian kalian bisa tempel efek yang tadi saja. Nah, hapus yang lakukan gelombang nih. Nah, kemudian di bagian foto berikutnya kalian bisa lakukan seperti itu juga. Tempel efek tadi. Nah, di bagian sini kalian bisa tempel juga. Hapus yang lakukan gelombang. Nah, akan seperti ini nanti untuk hasilnya ya. Oke, di sini untuk proses editingnya itu sudah selesai. Kalian bisa langsung untuk ekspor. Kalian klik icon di wajah kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman agar gua lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya.